Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihi bi an ja'ala fi kulli zamani fatratin minar rusul baqaya min ahli ilmi yad'una man dhalla ilal huda wa yasbiruna minhum 'alal adha wa yuhyuna bi kitabillahi al-mauta wa yubassiruna bi nurillahi ahlal 'ama wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwana fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran akidah salaf ashabul hadis. Kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu kata Imam As-Sabuni, as-salatu khalfal barri wal fajir, itu salat di belakang orang yang saleh maupun orang yang durhaka. Salat di belakang orang yang saleh atau orang yang durhaka. Ini merupakan satu bab ya, di antara bab-bab akidah yang masih berhubungan dengan pembahasan-pembahasan yang telah lalu, yakni berkaitan dengan pengkafiran dan yang semisal dengannya. Karena konsekuensi dari pengkafiran itu adalah tidak halal salat di belakangnya. Sehingga ketika kita bicara tentang dosa-dosa, kedoliman dan seterusnya, maka ada konsekuensi, yaitu berkaitan dengan salat di belakang orang-orang tersebut. Apakah dia seorang rakyat jelata ataukah dia seorang penguasa? Maka seringkali para ulama di dalam membahas permasalahan-permasalahan akidah, mereka menyebutkan bab ini. Kalau perkara bab salat saja di belakang orang yang saleh atau orang yang durhaka, bukankah itu permasalahan yang sering kita katakan mungkin ini permasalahan fikih? Kenapa ada dalam pembahasan akidah? Maka kita katakan karena dia berkesinambungan. Sebab alasannya orang tidak salat di belakang seseorang itu karena apa? Ya, kalau pengkafiran ya berarti masuk dalam permasalahan akidah. Kenapa terjadi pengkafiran? Ya karena mungkin dia memandang orang itu terjatuh dalam sebuah dosa besar, atau seorang itu adalah ahli bid'ah atau yang semisal dengannya. Padahal telah berlalu dari sekian banyak kaidah-kaidah yang berjalan di atasnya ashabul hadis, bahwa sebagaimanapun seseorang itu terjatuh dalam sebuah dosa, maka kadang-kadang ada dosa yang memang bisa menyebabkan orang itu dia mukhrijan anil millah. Ada juga yang memang sebatas dia itu menjadi orang fasik. Nah konsekuensinya boleh sholat di belakang dia atau tidak. Maka pembahasannya adalah pembahasan akidah. Ya, nah. Baik, kemudian kita lihat ucapan Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kata beliau, wa yara ashabul hadith al-jumu'ata wal 'idaini wa ghairahuma minas salawati khalfa kulli imamin muslimin barran kana aw fajira. Dan ashabul hadith melihat bahwa bolehnya salat Jumu'ah, salat Idain, dan selain dari keduanya dari salat-salat wajib, khalfa kulli imamin muslimin barran kana aw fajira,
yaitu di belakang seorang imam yang muslim, baik imam itu saleh maupun imam itu durhaka. Dia orang yang saleh ataupun dia orang yang durhaka, yaitu selama dia masih seorang muslim. Selama dia masih seorang muslim, maka salat di belakangnya adalah perkara yang boleh menurut pandangan ashabul hadis. Naam. Wa yarawna jihadal kafarati ma'ahum wa in kanu jawaratan wa fajaratan. Dan juga mereka memandang bahwa berjihad melawan orang-orang kafir itu bersama para penguasa, bersama para penguasa. Wa in kanu jawaratan fajaratan. Meskipun para penguasa itu zalim ataupun fasik. Meskipun mereka zalim atau fasik. Wa yarawna du'a lahum bil islahi wat taufiqi was salahi wa bastil adli fir ra'iyah. Dan ashabul hadis juga memandang bahwa dianjurkan untuk mendoakan kebaikan atau mendoakan perdamaian, taufik, kebaikan, wa bastil adli fir ra'iyah, dan meratanya keadilan di masyarakat. Wala yarawna al-khuruja alaihim bisayfi wa in ra'au minhumul udula anil adli ilal jawri wal haifi. Dan ashabul hadis memandang bahwa tidak boleh khuruj alaihim, tidak boleh keluar menentang para penguasa tersebut bisayfi, dengan pedang, wa in ra'au minhumul udula anil adli ilal jawri wal haif. Ya, apabila mereka melihat dari para penguasa itu telah melenceng dari keadilan kepada kesesatan atau penindasan. Ya. Wa yarawna qitalal fi'atil baghiyati hatta tarji'a ila ta'atil imamil adli. Dan ashabul hadis memandang bahwa bolehnya memerangi kelompok pemberontak hatta tarji'a ila ta'atil imamil adli, sampai kelompok pemberontak itu mereka kembali untuk menaati imam yang adil, menaati penguasa yang adil. Naam. Taib. Ikhwanna fid din azzani Allahu wa iyyakum. Kalau kita lihat daripada ucapan Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah ini, kita dapati satu pembahasan yang luar biasa sekali. Sebab itu pembahasan ini mirip dengan pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah di dalam Syarh Sunnahnya. Kata Al-Imam Muzani, wa ta'atu li ulil amri fi ma kana indallahi azza wa jalla mardiyan wajtinabi ma kana indallahi muskhitan wa tarkul khuruji inda ta'addihim wa jawrihim wa taubati ilallahi azza wa jalla kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim. Ya, kata Imam Al-Muzani di dalam Syarh Sunnahnya itu, kata beliau, dan bersikap taat kepada ulil amri, pada pemerintah, fima kana indallahi azza wa jalla mardiyan, dalam hal-hal yang diridai oleh Allah azza wa jalla, wajtinabi ma kana indallahi muskhitan, dan meninggalkan ketaatan kepada mereka
dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Wa tarkul khuruji inda ta'addihim wa jawrihim wa taubati ila Allah Azza wa Jalla kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim. Dan meninggalkan sikap khuruj, keluar menentang mereka ketika pemerintah bersikap sewenang-wenang dan tidak adil. Bersikap sewenang-wenang dan tidak adil. Wa taubati ila Allah Azza wa Jalla kaima yatifu bihim ala ra'iyatihim. Dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla agar pemerintah bersikap kasih sayang terhadap rakyatnya. Nah kalau kita lihat daripada ucapan Al-Imam As-Sabuni maupun ucapan daripada Al-Imam Al-Muzani ini, kita dapati di sini sikap ahlu sunnah, sikap ashabul hadis, di mana sikap ashabul hadis itu ada beberapa hal yang berkaitan dengan perkara yang agung ini. Yang pertama adalah taat kepada pemerintah muslim dalam hal-hal yang mardhiyah, yang diridai oleh Allah. Taat dalam hal-hal yang ma'ruf kepada apa? Pemerintah muslim. Yang kedua, tidak taat kepada mereka dalam hal-hal yang muskhita, dalam hal-hal yang tidak diridai, dalam hal-hal yang ada padanya kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Yang ketiga, tidak bersikap khuruj, keluar melakukan pemberontakan kepada para penguasa tersebut, kepada para pemegang kekuasaan ketika mereka terjatuh dalam kedoliman, bertindak sewenang-wenang, tidak adil dan seterusnya, selama mereka masih berada dalam dairatul Islam, selama mereka masih berada dalam lingkaran sebagai seorang muslim, Nah, maka tidak khuruj kepada mereka. Yang keempat, ya bicara tentang persoalan-persoalan besar yang ada dalamnya syariat, syiar-syiar Islam seperti berjihad, sholat Jum'ah, melakukan haji, ya itu dilakukan bersama dengan pemerintah, dilakukan bersama dengan pemerintah. Meskipun pemerintah itu terjatuh dalam dosa-dosa besar, kefasikan-kefasikan, selama mereka itu masih berada dalam dairatul Islam, masih berada dalam lingkaran Islam, yakni mereka belum keluar dari dari Islam. Yang berikut, bolehnya sholat Jum'ah di belakang atau sholat Id di belakang mereka, meskipun sekali lagi mereka terjatuh dalam dosa-dosa, kezaliman, kesewenang-wenangan, ketidakadilan dan seterusnya. Yang berikut, kalau kita lihat dari ucapan Al-Imam Al-Muzani, beliau bahkan mengisyaratkan kepada kita tentang solusi. Ya barangkali orang dia berpikir begini, ini penguasa kita ini zalim, penguasa kita ini tidak adil, penguasa kita ini sewenang-wenang, penguasa kita ini dia mengedepankan kepentingan-kepentingannya, dia menelantarkan kepentingan-kepentingan rakyat. Maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya menerima saja? Apakah kita hanya sabar saja? Ataukah kita tidak taat saja, kita tidak menaati mereka dalam kemungkaran mereka dan kita taati mereka dalam kebaikan mereka? Apakah hanya cukup begitu? Lalu apa upaya kita untuk melakukan perbaikan? Apa upaya kita untuk melakukan perbaikan? Seandainya kita tidak melakukan perbaikan, maka bagaimana kondisi kita ini? Ya, mungkin saja kita bisa bertanya-tanya atau bisa berasumsi demikian. Tapi Al-Imam Al-Muzani, beliau mengisyaratkan kepada kita, dan isyarat ini pun dijelaskan oleh Al-Imam At-Tahawi di dalam Aqidah At-Tahawiyah, dan dijelaskan panjang lebar oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz ketika mensyarah Aqidah At-Tahawiyah, yaitu apa? Taubat kepada Allah, taubat kepada Allah. Nah, taubat kepada Allah Azza wa Jal adalah salah satu sarana teragung yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan seseorang. Allah
Azza wa Jalla memperbaiki keadaan seseorang. Sebab apa ya ikhwan? Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak merubah keadaan seseorang ya sampai orang itu merubah keadaannya. Maka dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa Allah tidak merubah kondisi suatu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka, yakni keadaan satu kaum itu tidak berubah dari keadaan baik kepada keadaan buruk sampai mereka merubah ketaatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Yakni ketika ketaatan manusia itu berubah kepada Allah, maka kondisi dunia mereka pun berubah. Kondisi apa? Dunia mereka pun berubah. Mafhum ya ikhwan? Kalau kondisi ketaatan manusia kepada Allah itu dalam keadaan baik, maka pada umumnya kondisi dunia mereka pun akan baik. Kondisi dunia mereka pun akan baik. Nah, mafhum ya ikhwan? Taib. Oleh sebab itu, di sini ada nasihat ya. Ada nasihat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz. Al-Imam Ibnu Abil Izz beliau menerangkan dalam Aqidah At-Tahawiyah, kata beliau, wa'lam anna wulatal umuri lahum 'alaika minal haqqi mithlul ladzi laka 'alaihim. Ketahuilah bahwa para penguasa itu memiliki hak atasmu sebagaimana engkau memiliki hak atas mereka. Ini digarisbawahi. Nanti kalau bicara hak, apa kata Nabi tentang hak? Ya. Tapi yang jelas seorang muslim dia harus tahu bahwa penguasa itu mempunyai hak atas dirinya sebagaimana dia mempunyai hak atas penguasa. Nah, kalau seandainya penguasa itu zalim, ini berarti apa? Asumsinya adalah penguasa itu tidak memberikan hak-hak rakyatnya, maka dia dikatakan apa? Zalim. Mafhum ya? Karena berkaitan dengan hak. Nah, ketika penguasa tidak memberikan hak rakyat, maka kita katakan penguasa itu zalim. Tetapi pertanyaannya adalah apa hak rakyat kepada penguasa? Karena kita katakan Al-Imam Ibnu Abil Izz menerangkan kepada kita, wa'lam anna wulatal umuri lahum 'alaika minal haqqi mithlul ladzi laka 'alaihim. Ketahuilah bahwa para penguasa itu memiliki hak atas dirimu sebagaimana engkau memiliki hak atas mereka. Sebagaimana engkau apa? Memiliki hak atas mereka. Lalu kata beliau kemudian, wa inna ma yusallitun nasa 'alaika bidunubik kama qala ba'dus salaf inni la ufakkiru fi dzambi fa'ara atharahu fi khuluqi dabbati wa imra'ati. Ya, sebagaimana kata beliau, sesungguhnya yusallitun nasa 'alaika bidunubik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan manusia itu berkuasa atas engkau melainkan karena dosa-dosamu. Allah tidak memberikan manusia berkuasa atas engkau melainkan karena dosa-dosamu, kata beliau demikian. Lalu apa kata beliau? Sebagaimana kama qala ba'dus salaf, sebagaimana sebahagian para salaf berkata, inni la ufakkiru fi dzambi fa ara atharahu fi khuluqi dabbati wa imraati. Ya, sebagian para salaf berkata, sesungguhnya aku memikirkan tentang dosa-dosaku, ya, lalu aku melihat pengaruh daripada dosa-dosaku itu ada pada hewan tungganganku dan ada pada istriku. Ada pada istriku. Artinya apa? Artinya apa, ikhwan? Para salaf memandang pembangkangan hewan ternak dan pembangkangan istri itu salah satu sebabnya adalah karena dosa suami. Salah satu sebabnya karena dosa suami. Mafhum ya? Artinya apa? Al-Imam Ibnu Abil Izz ingin menyampaikan kepada kita ini apa? Pengaruh dosa terhadap satu keadaan. Ya. Nah, kalau dalam hubungan rumah tangga yang begitu kecil saja, pengaruh dosa itu berpengaruh kepada istri, berpengaruh kepada anak-anak, maka bagaimana di dalam sebuah kedaulatan yang besar, pengaruh dosa itu sangat berpengaruh terhadap keamanan, ketertiban dan kemaslahatan sebuah masyarakat. Mafhum ya ikhwan? Nah, perhatikan ucapan para salaf ini. Ya, innila ufakkiru fi dzambi fa ara atharahu fi khuluqi dabbati wa imraati. Sesungguhnya aku merenung tentang dosaku,
Aku memikirkan tentang dosa-dosaku, maka aku dapati pengaruh dosa-dosa itu ada pada hewan tungganganku dan ada pada istriku. Nah, berarti asumsinya apa ya kawan? Dosa itu berpengaruh kepada apa? Pembangkangan, berpengaruh terhadap kemaslahatan, berpengaruh terhadap ketertiban. Iya. Nah, kemudian kata beliau, kata Imam Ibnu Abil Iz rahimana wa rahimahullah, wa qala Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan musibah apa saja yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kalian, maka hal itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah itu memaafkan banyak dosa. Wa qala ta'ala, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun, dalam surat Al-An'am. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim berkuasa atas sebahagian kalian, sebagian yang lain. Perhatikan ayatnya, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan, demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim berkuasa atas sebahagian yang lain. Kenapa? Bima kanu yaksibun, disebabkan karena perbuatan mereka. Disebabkan karena perbuatan mereka. Nah, ini prinsipnya adalah al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan kepada kita bahwa penguasa itu adalah cermin rakyat. Penguasa itu adalah cermin rakyat. Sehingga ketika seorang dia bercermin di sebuah cermin, maka yang nampak adalah bayangannya. Maka ketika rakyat itu dia melahirkan penguasa yang zalim, maka itu adalah tampilan bayangan dari kondisi rakyat itu sendiri. Tampilan bayangan dari apa? Kondisi rakyat itu sendiri. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Abil Is, beliau kemudian berkata dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, apa kata beliau? Fa idza arada ar-ra'iyatu ayyatakhallasu min dhulmil umara'i falyatrukud dhulma. Maka apabila rakyat menghendaki bebas dari kedoliman para penguasa yang dolim, falyatrukud dhulma, maka hendaklah yang pertama mereka meninggalkan kedoliman dulu. Mereka meninggalkan kedoliman dulu. Mereka meninggalkan kedoliman, kemudian Allah akan membebaskan mereka dari penguasa yang dolim. Selama mereka berada dalam kedoliman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan, kami akan menguasakan kepada mereka sebahagian orang dolim kepada sebahagian yang lainnya dari mereka. Nah, mafhum ya ikhwan? Karena kalau konsepnya seperti ini, kita memahami konsepnya seperti ini, maka kita paham bahwa yang langkah pertama yang harus kita lakukan terhadap kondisi kesemrautan umat adalah memperbaiki umat itu sendiri agar mereka terbebas dari kedoliman. Sebab apa? Sebab tidaklah Allah memberikan sesuatu kepada manusia melainkan itu dengan ketetapan Allah. Bukankah kita paham bahwa setiap yang terjadi di permukaan bumi ini tidak luput dari takdir Allah? Tidak lepas dari takdir Allah? Allah jadikan kepada Anda penguasa yang adil, itu takdir Allah apa bukan? Allah jadikan kepada Anda penguasa yang dolim, itu takdir Allah apa bukan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda sebab-sebab. Ketika Anda berada dalam sebab ketaatan kepada Allah, maka Allah akan lahirkan penguasa yang baik kepada Anda. Tetapi ketika Anda berada dalam keadaan dolim, maka Allah akan lahirkan penguasa yang dolim kepada Anda. Kenapa? Karena penguasa adalah cermin daripada rakyat itu sendiri. Tidak mungkin seorang wanita dia berdiri di depan cermin yang nampak bayangannya adalah laki-laki. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Maka ketika penguasa itu dolim, maka rakyat itu harus menyadari itulah tampilan dari apa? Sekumpulan kondisi masyarakat mereka. Nah, maka ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebab itu suatu ketika ada orang-orang yang datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan mereka mengatakan begini, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kondisi sekarang ini, ya, kenapa kondisi di zamanmu ini terjadi banyak kekacauan sekali? Ya, tidak terjadi sebagaimana kondisi kedamaian, ketenangan pada pemerintahannya Abu Bakar As-Siddiq, pada pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma." Apa jawaban Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu?
Kata beliau, ya, karena pemerintahannya Abu Bakar dan pemerintahannya Umar, rakyatnya adalah aku. Sementara pemerintahanku, rakyatnya adalah Anda. Rakyatnya adalah Anda. Ya, nah, paham maksudnya enggak? Paham maksudnya ya? Baik. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebab itu kita lihat di sini apa Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali menyebutkan beberapa penjelasan dalam bab ini. Kata beliau, ketika beliau menjelaskan bab ini, beliau berkata, Yaridul muallifu as-Sabuni rahimahullah mizati ahli hadis alladzina alaqatuhum billahi qaimatun ala kitabillahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Muallif Al-Imam As-Sabuni menjelaskan di sini atau menyebutkan di sini mizati ahlil hadis, keistimewaan ahlul hadis, keistimewaan ahlul hadis. Alladzina alaqatuhum billahi qaimatun ala kitabillahi wa ala sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalam, yang yaitu orang-orang yang alaqatuhum billah, hubungan mereka dengan Allah itu qaimatun, tegak, ala kitabillahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tegak di atas kitab Allah dan tegak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani hubungan para ahlul hadis dengan Allah, mereka membangun hubungan mereka dengan Allah azza wa jal, itu tidak tegak di atas pikiran-pikiran mereka, tidak tegak di atas hawa nafsu mereka, tidak tegak di atas prinsip yang didengungkan oleh para harakiyun, para hizbiyun yang mengatakan bahwa fikih waqi', ya, mereka menegakkan prinsip mereka tidak di atas fikih waqi', karena mereka lebih memahami tentang fikih waqi', ya, sebagaimana mereka tidak mengatakan oh ini kondisi umat ini, kondisi agama kita ini harus demikian dan demikian. Dari mana mereka membaca? Karena mereka baca dari berita internet, mereka baca dari Facebook, mereka baca dari koran, surat kabar, kemudian mereka mempercayai berita-berita fasik, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aba in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Apabila orang fasik datang kepada Anda membawa sebuah berita, maka fatabayyanu. Apa? Tasabbut dulu, cek dulu kebenaran berita tersebut. Sementara Rasulullah mengatakan, "Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta apabila dia selalu menyampaikan apa yang dia dengar. Maka kalau kita berpegang pada prinsip ini, maka berita-berita itu adalah berita-berita fasik. Berita-berita itu berita fasik. Berita internet berita fasik, berita Facebook berita fasik, berita koran berita fasik, berita majalah berita fasik. Maka apakah Anda akan membangun agama Anda yang mulia ini? Apakah Anda akan beribadah kepada Allah, bertakarrub kepada Allah tabaraka wa taala dengan membangun prinsip Anda di atas berita yang fasik? Di atas berita yang fasik, siapa yang mau membangun agamanya, bertakarrub kepada Allah dengan prinsip-prinsip yang fasik? Tentu kita tidak mau. Tentu kita tidak mau. Sebab itu keistimewaan ahlu sunnah, mereka tidak tergoyang dengan yang namanya fikih waqi'. Mereka tidak terkontaminasi dengan kondisi bagaimanapun. Kenapa? Karena alaqatuhum billahi qaimatun ala kitabillah wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Prinsip mereka, hubungan mereka dengan Allah itu tegak di atas Al-Quran dan Sunnah. Tegak di atas apa? Al-Quran dan Sunnah. Bukan di atas pendapat-pendapat, bukan di atas pemikiran-pemikiran, bukan di atas berita-berita terkini. La, demi Allah, ahlu sunnah, ashabul hadis tidak membangun agama mereka di atas itu, tidak membangun agama mereka di atas qila wa qala, katanya dan katanya, ya. Naam. Kemudian kata Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimana wa rahimahullah, fa inna mu'taqadatihim fi jami'i abwabid dini mabniyatun ala kitabillahi wa ala sunnatir rasuli alaihi salatu wassalam wa laysa binaan ala al-uquli wal ara'i wa fit ta'amuli ma'al hukam. Kata beliau, karena keyakinan mereka, keyakinan ashabul hadis dalam semua bab agama, apakah bab muamalah, apakah bab
apa buyu, apakah bab muasyarah, apakah bab ibadah, ya, dalam semua bab agama, keyakinan ahlu sunnah dalam semua bab agama mabniyatun ala kitabillahi wa ala sunnatir rasul alaihi salatu wassalam, terbangun di atas kitab Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Walaysa binaan alal ukuli wal ara, ya, bukan berdasarkan akal dan pendapat-pendapat. Wa fit ta'amuli ma'al hukam, sampai dalam bab yang indah ini, yaitu bab ta'amul ma'al hukam, bergaul dengan penguasa. Bergaul dengan penguasa tidak luput. Ashabul hadis berdiri di atas Alkitab dan Sunnah. Apa bimbingan Alkitab dan Sunnah? Bimbingan Alkitab dan Sunnah, salah satu prinsipnya adalah yang dikatakan di sini, yaitu apa? Salat Jum'ah dan Id dan salat-salat lainnya bersama penguasa selama mereka masih berada dalam lingkungan Islam, baik dia itu orang yang taat maupun dia orang yang zalim. Mereka juga berpendapat bahwa berjihad melawan orang-orang kafir itu harus bersama dengan penguasa, ya. Kemudian mereka juga berpandangan bahwa mendoakan penguasa untuk kedamaian, ya, untuk taufik, untuk kebaikan dan meratanya kesejahteraan masyarakat, ya. Dan juga mereka berpendapat bahwa bolehnya memerangi para pemberontak bersama penguasa supaya mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh para pemberontak itu, supaya mereka kembali menaati para penguasa yang adil. Naam. Ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum. Maka inilah manhajnya ashabul hadis. Inilah manhajnya ashabul hadis. Meskipun demikian, ada bab yang harus kita pahami di sini, bahwa yang pertama, ketaatan kepada penguasa itu selama penguasa itu adalah penguasa yang muslim. Maka kita selalu ulang-ulang, imamul muslim, ya, imam muslim, imam dari kalangan kaum muslimin dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila penguasa itu tidak memerintahkan dalam hal yang maksiat kepada Allah, karena la ta'atal makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada sang khalik. Mungkin ada pertanyaan sederhana, Ustaz, bagaimana kalau penguasa kita itu memaksakan kita kepada hal-hal yang haram? Maka kita katakan, kalau Anda tidak bisa menghindar darinya, Anda dihukum atasnya, Anda dipaksa atasnya, maka itu kedoliman penguasa, itu kedoliman penguasa, ya. Anda melakukannya tetapi Anda tidak ridho terhadapnya. Jangan sampai Anda ridho terhadap perintah yang berbau keharaman dan kedoliman. Tidak boleh. Kalau ada perintah yang berbau keharaman, perintah yang berbau kedoliman, Anda tidak mampu keluar darinya, maka Anda menaatinya sebagai suatu bentuk keterpaksaan. Sebagai suatu bentuk keterpaksaan. Jangan sampai ridho terhadap sebuah kemaksiatan. Rasulullah kalau dikatakan, Ustaz, bagaimana dengan hak-hak kami? Bagaimana dengan hak-hak kami? Maka kita katakan, suatu ketika para sahabat itu pernah meminta izin kepada Rasulullah. Pernah meminta izin kepada Rasulullah untuk apa? Untuk memerangi penguasa yang zalim. Untuk memerangi penguasa yang zalim. Ya, ketika Rasulullah berbicara tentang penguasa yang zalim, ini khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baiknya para pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai, penguasa-penguasa yang kalian cintai dan penguasa-penguasa yang mencintai kalian. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Ya, dan mereka juga mendoakan kalian, kalian mendoakan mereka. Wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Dan sejelek-jeleknya penguasa adalah para pemimpin yang kalian benci dan mereka pun benci kalian. Tidak ada lagi sinergi antara rakyat dan penguasa. Penguasa lebih mengedepankan kepentingannya. Penguasa zalim, penguasa diktator, penguasa merampas hak rakyat, sehingga rakyat pun membenci dia dan dia pun tidak berpikir tentang kemaslahatan rakyat. Ya, ini tidak ada sinergi lagi di antara rakyat dan penguasa. Dan apa? Wa yal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Ketika Rasulullah bicara tentang kondisi penguasa yang demikian ini, coba antum bayangkan. Ya, penguasa yang dibenci oleh rakyat dan dia pun membenci rakyat. Ya. Penguasa yang rakyat melaknat dia, dia pun melaknat rakyat. Ya. Penguasa yang
apa namanya, sama sekali dia tidak berpikir tentang kemaslahatan rakyatnya. Ya, maka ketika Rasulullah bicara tentang kondisi demikian, para sahabat minta izin. Apa izin mereka? Afala nunabiduhum bisayf. Ya Rasulullah, kalau begitu tidakkah kita memerangi mereka saja? Kita apa? Memerangi mereka saja. Apa kata Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, la ma'aqamu fikumus salah. Tidak boleh selama mereka masih menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Ya, selama mereka masih menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Dan ini juga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Rasulullah telah mengabarkan kepada kita ya ikhwan, dan di antara mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah tentang para penguasa yang zalim. Tentang para penguasa yang zalim. Nah, Rasulullah mengabarkan kepada kita jauh hari, ya, 14 abad lebih yang lalu tentang akan hadirnya penguasa yang zalim. Hari ini kita mungkin baru melihat atau belum melihat, atau kita mungkin baru melihat 30% dari penguasa yang zalim. Kita belum melihat sedolim-dolimnya penguasa, mungkin kita belum melihat itu, ya. Maka apa ikhwan? Rasulullah sudah mengabarkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, satakunu umara'u fatarifuna wa tunkiruna. Akan ada nanti penguasa-penguasa yang kalian itu mengenali mereka tapi kalian mengingkari perbuatan-perbuatan mereka. Akan ada nanti penguasa-penguasa yang kalian mengenali mereka tapi kalian ingkari perbuatan-perbuatan mereka. Faman arafa bari'a, siapa yang mengenali dan dia berlepas diri dari mereka, dia mengenali mereka dan dia tidak turut dengan mereka, maka bari'a, dia terlepas dari kezaliman mereka. Waman angkara salima, siapa yang mengingkari kemungkaran mereka dia selamat. Walakin man radiya wa taba'a, akan tetapi siapa yang ridho dengan mereka dan mengikuti mereka, itu dia akan binasa. Qalu afala nuqatiluhum, para sahabat mengatakan, tidakkah kita perangi mereka saja kalau begitu? Qala ma sallu, kata Rasulullah, tidak boleh selama mereka masih salat. Tidak boleh selama mereka masih salat. Tapi Rasulullah sebutkan pemerintah ini zalim apa enggak? Zalim apa tidak ya ikhwan? Zalim. Jadi kalau seandainya antum dapati di zaman ini atau zaman belakangan nanti ada penguasa yang zalim, antum harus tahu bahwa Rasulullah telah mengabarkan hal itu kepada kita, dan Rasulullah pun memberikan solusinya kepada kita. Apa solusinya? Apakah kita memerangi dia? Ternyata keinginan untuk memerangi penguasa yang zalim itu sudah ada sejak lama dan sudah menjadi tabiat manusia. Sebab itu ketika Rasulullah bicara tentang penguasa yang zalim, para sahabat minta izin untuk perangi penguasa itu. Mafhum ya ikhwat? Untuk perangi penguasa tersebut. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? La ma sallu, tidak boleh selama mereka masih salat. Dalam riwayat lain, la ma aqamu fikumus salah, tidak boleh selama mereka masih melakukan salat di tengah-tengah kalian. Salat menjadi ukuran tidak bolehnya memberontak kepada mereka, karena salat dianggap sebagai kufran bawah, kekufuran yang nyata. Naam, mafhum ya ikhwan? Baik. Jadi kalau orang bicara pemerintah ini zalim, penguasa ini zalim, kita tanyakan kepada mereka, agama ini sudah sempurna apa belum? Kalau dia katakan sudah sempurna, kita katakan kepada dia, apakah ada satu perkara dalam agama ini yang belum dijelaskan oleh Rasulullah? Kalau dia katakan belum jelas, ya sudah, tinggalkan, ini dia batil, ini orang gak bisa diajak diskusi. Tapi kalau dia katakan sudah, tidak ada perkara yang belum dijelaskan, semua perkara sudah dijelaskan, maka kita katakan kepada dia, perkara apa yang dijelaskan? Agama dan dunia? Kalau dia katakan agama saja, maka kita katakan ini juga keliru. Tapi kalau dia katakan ya perkara kemaslahatan agama dan dunia manusia dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita katakan pemerintahan adalah bagian dari agama apa dunia. Kalau dia katakan pemerintahan adalah bagian dari dunia yang menjadi sarana tentang kemaslahatan akhirat, maka kita katakan berarti dia masuk dalam pembahasan agama apa tidak? Kalau dia katakan masuk dalam pembahasan agama, maka kita tanyakan kepada dia, apakah ada indikasi dalam agama ini bahwa penguasa itu nanti ada yang zalim? Kalau dia katakan ada, maka kita katakan apa solusinya? Maka kembali kepada hadis Rasulullah, bahwa Rasulullah mengatakan solusinya apa? Tidak boleh keluar memberontak kepada mereka, tetapi bagaimana dengan hak-hak kita? Kalau dia tanyakan bagaimana dengan hak-hak kita? Kita tidak diberikan hak-hak kita, ya? Maka kita katakan addu ilaihim haqqahum wa sallallahu alladzi lakum, ya, mintalah, tunaikanlah kepada mereka hak-hak kalian dan mintalah kepada Allah, tunaikanlah kepada mereka
hal yang menjadi hak mereka, dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Jadi kalau kita katakan tadi merujuk kepada penjelasan Al-Imam Ibnu Abil Iz bahwa rakyat itu mempunyai hak kepada penguasa sebagaimana penguasa mempunyai hak kepada rakyat, maka Rasulullah mengatakan addu ilaihim haqqahum wa sallallahu alladzi lakum. Mintalah, tunaikanlah hak mereka dan mintalah hak kalian kepada Allah. Seandainya ya, yang ada dalam prinsip itu begini. Penguasa dan rakyat mempunyai hak. Yang harusnya rakyat memberikan hak penguasa, penguasa memberikan hak rakyat, begitu seharusnya. Tapi kalau suatu saat ada kepincangan, ya, rakyat tidak memberikan hak penguasa, penguasa tidak memberikan hak rakyat, apa yang harus dilakukan? Kata Rasulullah, minta hak kalian yang tidak diberikan oleh penguasa itu kepada Allah, sementara hak penguasa tunaikan kepada dia. Karena Anda tidak akan ditanya tentang hak Anda yang didolimi, tetapi Anda akan ditanya tentang hak yang tidak Anda tunaikan. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Kalau seandainya Anda didolimi, Anda tidak akan ditanya. Anda tidak akan ditanya tentang dosa orang lain. Anda tidak akan ditanya tentang dosa orang lain. Tetapi Anda akan ditanya tentang dosa Anda. Kalau Anda tidak memberikan hak penguasa sebagai rakyat, maka Anda akan ditanya tentang hal tersebut. Karena itu adalah hak penguasa yang harus diambil dari Anda sebagai rakyat. Nah, mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Yang berikut, kita katakan yang berikut, tidak menaati penguasa bukan berarti boleh menjilat penguasa. Tidak menaati penguasa bukan berarti boleh menjilat penguasa. Artinya, keburukan-keburukan penguasa kita katakan baik, begitu, tidak boleh. Atau kita masuk kepada dia cerita tentang Anda hebat, pemerintahan Anda ini bagus, dan seterusnya. Kemudian kita keluar dari dia, kita bicara yang lain, tidak boleh. Kenapa? Karena itu termasuk nifaq. Itu termasuk nifaq. Sebab itu Al-Imam Bukhari membuat satu bab di dalam sahihnya. Al-Imam Bukhari membuat satu bab di dalam sahihnya, di dalam Kitabul Ahkam. Itu beliau menyebutkan bab begini. Babu ma yukrahu min thana'is sultan wa idza kharaja qala ghaira dzalik. Bab keterangan tentang memuji penguasa di depannya, namun di belakangnya bicara lain. Di belakang lain. Ya, subhanallah. Ada babnya juga ya. Ada babnya. Kira-kira Imam Bukhari tahu fikih waqi apa enggak ini? Hah? Imam Bukhari tahu fikih waqi. Lebih tahu fikih waqi dari orang-orang zaman sekarang yang mengatakan bahwa dia lebih pintar dengan fikih waqi. Ya jauh Imam Bukhari sudah membuat bab tentang fikih waqi. Yaitu apa? Bab apa? Babu ma yukrahu min thana'is sultan wa idza kharaja qala ghaira dzalik. Bab keterangan tentang memuji penguasa di depan dia, tapi di belakang bicara lain. Fikih waqi enggak? Fikih waqi. Ya. Nah, lalu apa? Dia bawa riwayat-riwayat. Nah, di antara riwayatnya adalah dari Anas bin Malik, dari Ibnu Umar. Yaitu ketika suatu saat begini, ada qala unasun li Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Ada orang-orang mereka berkata kepada Ibnu Umar. Apa kata mereka? Kata mereka begini, inna nadkhulu ala sultanina fanaqulu lahum khilafa ma natakallamu idza kharajna min indihim. Kami ini masuk menemui para penguasa, kami bicara dengan mereka, itu berbeda dengan ketika kami tidak ada di hadapan mereka. Di depan mereka bicara lain, di belakang mereka bicara lain ya. Ini para peminta proyek biasanya ya. Nah, kemudian apa? Apa kata Ibnu Umar? Qala kunna na'udduha nifaqan. Kata Ibnu Umar, dulu kami menganggap perbuatan ini adalah nifaq. Perbuatan ini adalah apa? Nifaq. Naam. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Kemudian ikhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum. Demikian pula tentang salat di belakang penguasa. Salat di belakang penguasa. Di dalam Sahih Muslim, dalam syarah Sahih Muslim Al-Mujalladul Tsani, bab yang ke-3 ya. Itu di hadis yang ke 543. Kalau antum buka Sahih Muslim, itu biasanya ada 2 nomor. Ada nomor terus garis miring nomor lagi. Mana nomor mana yang antum harus pakai untuk penomoran hadis? Kalau dipakai untuk penomoran hadis itu nomor yang ada di dalam kurung. Sehingga jangan salah lihat ya.
Kalau nomor di luar kurung itu bukan nomor hadis. Ya, nomor yang ada dalam kurung itu nomor hadis. Nah, di dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu ada Sahih Muslim hadis yang 534. Hadisnya panjang sekali. Hadisnya panjang sekali, tetapi di sini yang menjadi syahid tentang salat di belakang para penguasa ini adalah ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, Ibnu Mas'ud dia berkata begini, innahu satakunu alaikum umara'u yuakhiruna salata an miqatiha. Ya, sesungguhnya akan ada nanti para penguasa yang mereka mengakhirkan salat dari waktunya. Mereka mengakhirkan salat dari waktunya. Wa yakhnuqunaha ila syarakil mautah. Dan mereka mengulur-ngulur salat itu sampai mau habis waktunya. Fa idza ra'aitumuhum qad fa'alu dzalik fasallu salata limiqatiha. Kalau kalian mendapati mereka seperti itu, ini penguasa ya, penguasa. Dari zaman dulu itu penguasa dia jadi imam sekalian ya. Ya, dia jadi imam sekalian. Maka kalau kalian mendapati dia seperti itu, maka apa? Fasallu salata limiqatiha. Salatlah pada waktunya, waj'alu salatakum ma'ahu subhah, dan jadikanlah salat kalian bersama mereka itu sebagai salat sunnah. Jadikanlah kalian dengan apa? Salat mereka itu sebagai salat sunnah. Artinya begini, seandainya penguasa itu dia melakukan hal-hal sampai membatalkan sholatnya, misalnya dia sholat di luar daripada waktu yang semestinya ya, bukan membatalkan dalam artian membatalkan yang lain dalam tanda kutip, yakni seandainya, meskipun di sini Imam Nawawi dalam Syarah Muslim ini menjelaskan mereka mengakhirkan sholat di sini bukan mereka mengakhirkan sholat dari waktu, bukan, tapi mereka mengakhirkan sholat dari waktu ikhtiari, mereka masuk dalam waktu darurah, dalam waktu darurah. Paham waktu darurah? Waktu itu kan ada waktu ikhtiari, ada waktu darurah. Waktu yang boleh dan ada waktu yang darurat, yakni waktu yang sudah mau hampir habis. Ya, bahkan kalau dia salat itu mungkin dapat 1 rakaat terus habis waktunya. Tapi kalau dia salat dapat 1 rakaat habis waktunya, dia dikatakan dapatkan salat itu apa tidak? Dapat ya, dapat. Tapi ini termasuk bentuk dosa benda, bentuk dosa ya. Nah, jadi bukan keluar dari waktunya sama sekali, tetapi dia mengakhirkan sampai waktunya mau habis. Itu kata Imam Nawawi. Tapi kita katakan begini, seandainya penguasa itu dia sholat di luar waktu misalnya, apa yang harus kita lakukan? Ya, maka Ibnu Mas'ud mengatakan tetap sholat di belakang dia, tapi jadikan sholat di belakang dia itu sebagai sholat sunnah. Ya, Anda nanti sholat wajib Anda itu di waktunya supaya sah. Karena sholat wajib di luar waktu itu kan tidak sah. Ya, jadi Anda suatu ketika misalnya ada seorang imam, dia jadi seorang penguasa, dia jadi imam sholat subuh, dia sholat masih jam 4, ya sudah tidak apa-apa, antum sudah jadikan sholat itu sebagai sholat sunnah. Ya, nanti tunggu masuk waktu baru kemudian Anda lakukan sholat subuh lagi misalnya. Atau dia sholat duhur di waktu asar misalnya, ya Anda sholat itu sebagai sholat, Anda sholat duhur duluan, nanti ikut dia untuk sholat, kemudian jadikan sholat itu sebagai sholat sunnah. Artinya apa? Artinya tetap sah sholat di belakang penguasa gitu loh, walaupun sampai dia lakukan hal yang separah itu. Mafhum ya? Paham ya? Nah, kenapa ya ikhwan? Karena sholat di belakang penguasa itu tersusun padanya berbagai macam kemaslahatan. Memisahkan diri dari penguasa tersusun padanya berbagai macam keburukan. Dan para ulama telah menjelaskan keburukan-keburukannya, panjang dan banyak sekali keburukan-keburukannya. Memecahkan kalimat kaum muslimin itu lebih bahaya daripada menaati penguasa dalam kedoliman. Ya, nah, paham ya ikhwan? Nah, sampai di sini bisa dipahami. Kemudian tentang jihad, berjihad dengan penguasa, ya lewat ya, tidak apa-apa, bisa kita akhiri sekalian ya. Baik. Berkaitan dengan berjihad bersama penguasa, maka kita tahu jihad itu secara garis besar ada 2 jihad. Ada jihad talab, ada jihad difa. Kalau jihad talab itu jihad manuver, memperluas wilayah kekuasaan. Ini tidak boleh dilakukan melainkan harus bersama dengan penguasa. Harus apa? Bersama dengan penguasa, atas izin penguasa. Tapi kalau jihad yang namanya difa, pembelaan diri, itu tidak wajib adanya izin dari penguasa, tidak wajib. Misalnya ada orang serang antum, bunuh antum, sabar, saya tanya dulu kepada presiden, ini boleh tidak lawan dia atau tidak. Itu tidak ada kewajiban di situ. Mafhum ya? Selama berjihad itu bagian dari difa, membela kehormatan, ya antum diserang tiba-tiba, ya maka itu tidak perlu ada izinnya penguasa di situ, tidak perlu. Tetapi kalau jihad itu adalah tolab,
memperluas wilayah kekuasaan, maka inilah yang dimaksud oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah, yaitu wajib dibawa bendera penguasa. Mafhum ya ikhwan? Taib. Jangan sampai ada satu ketika ada seorang pencuri, dia datang ya, terobos rumah antum bawa golok, lantung antum ketemu antum, sabar, saya sebelum lawan dia saya tanya dulu Bapak RT boleh enggak ini ya, atau saya tanya dulu Bapak lurah boleh enggak lawan dia. Enggak perlu ada izin yang seperti itu. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia adalah syahid. Nah, taib. Ilahuna ikhwan, naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu mauqifuhum iza as-sahabah, ya, pandangan ashabul hadis tentang perselisihan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.